Pemirsa, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Iriana Joko Widodo telah tiba di tanah air pada Minggu 21 Mei 2023. Presiden beserta Ibu Negara tiba di Bandara Udara Halim Perdana Kusuma pukul 23.35 WIB. Ketibaan Presiden disambut sejumlah pejabat, diantaranya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, hingga penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi. Sebelumnya, bersama delegasi terbatas, Presiden berangkat menuju ke Hiroshima, Jepang pada Jumat 19 Mei 2023 untuk memenuhi undangan menghadiri konferensi tingkat tinggi G7. Usai menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 dengan negara-negara mitra atau G7 Outreach Summit tahun 2023, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di tanah air. Pesawat kepresidenan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma pada Minggu 21 Mei 2023 pukul 23.35 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pejabat turut hadir menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Negara, diantaranya Kapolri Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, serta pejabat Gubernur DKI Heru Budi. Sebelumnya, Jokowi mengikuti serangkaian agenda KTT G7 dengan negara mitra. Dalam salah satu pernyataannya, Jokowi menyerukan kepada para pemimpin negara di dunia untuk melakukan revolusi besar. Seperti halnya yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dalam keterangannya, Retno menyampaikan pada konferensi tingkat tinggi G7 sesi ke-9 dengan topik menuju dunia yang damai, stabil, dan sejahtera yang digelar di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang. Presiden Jokowi mengajak para pemimpin dunia untuk mewujudkan perdamaian dan menghentikan perang. Jokowi menilai perang pada akhirnya hanya akan mengorbankan rakyat. Lebih lanjut, Retno menjelaskan Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa upaya bersama yang dilakukan untuk menyelesaikan perang belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Untuk itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk bekerja sama melakukan perubahan. Di dalam sesi ini, Bapak Presiden menyampaikan antara lain, pertama, Presiden melihat bahwa semua pemimpin dunia sepakat untuk menjadikan dunia damai, stabil, dan sejahtera. Tetapi kenyataannya situasi justru berbeda. Distrust semakin tebal, rivalitas semakin meruncing, perang dan konflik masih terjadi di mana-mana. Hal kedua yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah bahwa kebersamaan negara-negara besar G20 telah terjadi pada saat KTT G20 di Bali. Dan ini adalah sesuatu yang sangat mengembirakan dan sudah seharusnya dijadikan modal untuk menangani masalah-masalah dunia. Hal ketiga yang disampaikan Bapak Presiden adalah penekanan kepada semua pemimpin bahwa sebagai pemimpin kita harus punya keberanian dan kemauan untuk melakukan revolusi besar, untuk membawa perubahan dan perbaikan agar perang dapat dihentikan. Karena pada akhirnya perang selalu rakyat yang menjadi korban. Di sesi ke-8 sebagai penutup, Bapak Presiden menegaskan bahwa peace, stability, and prosperity is our common responsibility and our common goal. Presiden mengajak semua pemimpin secara bersama melakukan perubahan untuk menciptakan perdamaian. Di hari terakhir Presiden di Jepang, Presiden Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara sahabat. Selain pertemuan bilateral, Presiden Jokowi juga menghadiri sesi kerja mitra G7 yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bersama kalangan bisnis dan investor Jepang di Hotel Riga Royal Hiroshima. Pertemuan tersebut dihadiri 33 peserta, diantaranya 2 lembaga keuangan Jepang, 4 asosiasi pengusaha Jepang, 24 perusahaan, dan 3 wakil pemerintah termasuk penasehat Perdana Menteri Jepang. Pertemuan tersebut menghasilkan 5 nota kesepahaman atau MOU antara otorita IKN dengan JICA, JBIC, JIBH, G-Code, dan UR atau UR, serta 24 dokumen yang menyatakan komitmen awal kerjasama atau LOI antara otorita IKN dengan perusahaan-perusahaan Jepang. Juli Suwarti dan Ketut Sumardias melaporkan.